Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam minggu ini dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum Ibu memulai pelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita melanjutkan materi minggu lalu, Ibu terlebih dahulu akan melakukan absen terlebih dahulu ya. Baiklah, Ibu akan sebut namanya, siapa yang tidak hadir dan siapa yang hadir. Awalia Wulandari, Askia Putri Salsabila, Anissa Nur Afindi, Muhammad Harmawan Al-Farizi, Muhammad Farhan Arif, Risma Ramadhani, Salsabila Gania, Samsul Jamal, Saharudin, Wiranto. Sepertinya kita hadir semua ya. Alhamdulillah. Nah, baiklah kita mulai pelajarannya. Dalam pertemuan minggu ini, Ibu akan menjelaskan tentang hubungan manusia dengan lingkungan terhadap dinamika litosfer. Nah, sebelum Ibu lanjut, apakah ada yang tahu apa arti dari litosfer? Ada yang tahu? Baik, mungkin tidak ada yang tahu ya. Baiklah, Ibu akan menyampaikan. Pengertian dari litosfer, bahasa Latin dibagi menjadi dua, yaitu litos dan sfer. Litos yang artinya lapisan dan litos yang artinya batuan dan sfer adalah lapisan. Lapisan itu lapisan kerak bumi paling atas dan paling luas. Lapisan-lapisan penyusun kulit bumi. Nah, lapisan ini terdiri dari atas zat padat dinamakan batuan. Secara umum terbagi menjadi dua, yaitu lapisan atas dan lapisan bawah. Ada yang bisa gambarkan lapisan-lapisan bumi? Kalau ada, silakan maju dan gambarkan. Ibu akan beri nilai plus. Kalau tidak ada, ya mungkin tidak ada ya. Baiklah, Ibu akan gambarkan ya lapisan-lapisan bumi dan apa saja lapisannya. Oke, Ibu akan gambarkan dulu. Nah, kurang lebih seperti inilah ya. Maaf, buminya tidak bulat.
menjadi 4 lapisan. Lapisannya itu beginilah kurang lebihnya gambar lapisan-lapisan bumi. Lapisan-lapisan bumi ini terbagi menjadi 4, yaitu kerak bumi, selubung, inti bagian luar, dan inti bagian dalam. Ada yang tahu apa arti dari pengertian dari kerak bumi? Ada yang tahu? Nah, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu yang pertama, yaitu kerak bumi. Kerak bumi merupakan kulit bumi bagian luar atau permukaan bumi. Tebal lapisan kulit bumi ini mencapai 70 km dan merupakan lapisan batuan yang terdiri dari batuan basah dan masam. Lapisan ini menjadi tempat tinggal makhluk hidup. Suhu di bagian bawah kerak bumi mencapai 1100 derajat Celcius. Tebal selimut bumi mencapai 2.900 km. Tebalnya suhu di bawah bagian kerak bumi mencapai 1100 derajat Celcius. Lapisan kerak bumi dan bagian di bawahnya hingga kedalaman 100 km dinamakan litosfer. Selanjutnya, selubung. Selubung merupakan lapisan yang terletak di bawah lapisan kerak bumi. Letak tebal selimut bumi mencapai 2.900 derajat Celcius dan merupakan lapisan batuan padat. Suhu di bagian bawah selimut bumi mencapai 3.000 derajat Celcius. Dan yang ketiga, Ibu akan menjelaskan inti bumi. Inti bumi terdiri dari material cair dengan penyusun logam besi ini sehingga 90% dan nikel 8% dan lain-lain yang terdapat kedalaman yaitu 2.900 sampai 5.200 km. Lapisan ini dibedakan menjadi 2, yaitu lapisan inti luar dan lapisan inti dalam. Lapisan inti luar tebalnya sekitar 2.000 km dan terdiri atas benda cair yang suhunya mencapai 2.000 derajat Celcius. Sedangkan lapisan inti dalam
yaitu merupakan pusat bumi berbentuk bola dengan diameter sekitar 2.700 km. Inti dalam ini terdiri dari nikel dan besi yang suhunya mencapai 4.500 derajat Celcius. Dan yang ini suhunya mencapai 'Nah, inilah lapisan-lapisan bumi. Yang pertama kerak bumi, yang kedua selubung, yang ketiga inti bagian luar, dan yang keempat inti bagian dalam. Masing-masing lapisan-lapisan kerak bumi ini mempunyai suhu yang berbeda-beda. Kerak bumi mempunyai suhu 1100 derajat Celcius, sedangkan yang selubung mempunyai suhu 3000 derajat Celcius. Sedangkan inti bagian luar suhunya mencapai 2200 derajat Celcius. Dan inti bagian dalam suhunya mencapai 4500 derajat Celcius. Baiklah, sampai sini bisa dimengerti. Jikalau tidak, silakan ditanyakan di mana yang tidak anak-anak ngerti. Apakah tidak ada yang ingin bertanya tentang lapisan-lapisan bumi? Jikalau tidak ada, kita lanjut materinya. Nah, mungkin tidak ada ya, kita lanjut. Aktivitas manusia dalam pemanfaatan batuan penyusun litosfer. Yang pertama, batuan. Batuan adalah himpunan partikel-partikel sejenis atau tidak sejenis yang terdiri dari secara gembur atau padat. Nah, batuan ini mempunyai siklus. Apakah ada yang bisa gambar siklus batuan? Baiklah, mungkin tidak ada yang bisa atau yang berani maju. Ibu akan menggambarkan siklus batuan. Ini tadi gambaran lapisan bumi. Dan yang ini siklus batuan. Nah, kurang lebih beginilah ya gambarnya. Di sini ada batuan beku, dan
Dan di sini batuan sedimen. Dan yang di bawah batuan metamorf. Nah, di sini batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Nah, di sini ada yang ke arah kiri, ada yang ke arah kanan. Begitu pula yang di bawahnya ada yang ke bawah, ada yang ke atas, dan yang ini ada yang ke atas dan ada yang ke bawah. Nah, yang dari batuan beku ke batuan sedimen, yang panahnya arah ke batuan sedimen dinamakan pelapukan atau erosi. Dan yang arah dari batuan sedimen dan ke arah batuan beku itu dinamakan pencairan. Sedangkan dari batuan sedimen turun ke batuan metamorf itu dinamakan panas dan tekanan. Dan batuan metamorf ke batuan sedimen itu dinamakan sama seperti batuan beku ke batuan sedimen, yaitu pelapukan dan erosi. Dan selanjutnya batuan beku ke batuan metamorf itu dinamakan sama seperti batuan sedimen ke batuan metamorf, yaitu panas dan tekanan. Sedangkan yang batuan metamorf ke batuan beku itu dinamakan pencairan, sama seperti batuan metamorf ke batuan sedimen ke batuan beku. Nah, beginilah kurang lebihnya siklus batuan. Yang sebelah sini itu dinamakan batuan beku. Yang sebelah sini itu dinamakan batuan sedimen. Sedangkan yang di bawah sini itu dinamakan batuan metamorf. Batuan beku ke arah batuan sedimen itu dinamakan pelapukan dan erosi. Kemudian sebaliknya, batuan sedimen ke batuan beku itu dinamakan pencairan. Batuan sedimen ke arah batuan metamorf itu dinamakan panas dan tekanan. Sedangkan batuan metamorf ke batuan sedimen itu dinamakan pelapukan dan erosi. Selanjutnya, batuan metamorf ke batuan beku itu dinamakan pencairan. Sedangkan batuan beku ke batuan metamorf itu dinamakan panas dan tekanan. Jadi siklus batuan ini berputar dari batuan beku ke batuan sedimen, ke batuan metamorf, dan kembali lagi ke batuan beku. Jadi dia berputar. Oke, ada yang mengerti? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Jangan malu-malu. Malu bertanya, sesat di jalan. Oke, mungkin tidak ada yang ditanyakan ya. Kita lanjut. Berdasarkan cara pembentukannya, batuan dibagi menjadi beberapa jenis. Ada yang tahu? Oke. Batuan ini dibagi menjadi 4 jenis. Ada batuan beku,
batuan sedimen, batuan metamorf, dan batuan metamorfosa. Nah, apa pemanfaatan dari batuan-batuan yang 4 Ibu tadi sebut? Nah, dari batuan-batuan itu mempunyai pemanfaatan semua, dari batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Mereka ini, batuan ini, yang 3 ini mempunyai pemanfaatan semua bagi manusia di kehidupan sehari-hari. Batuan beku ini pemanfaatannya yaitu batuan beku granit keras, besar, dan kuat untuk konstruksi bangunan, andesit untuk konstruksi bangunan megalitik. Sedangkan batuan sedimen berguna untuk gipsum untuk bahan dasar bangunan, gamping untuk pengeras jalan dan pondasi rumah. Dan yang ketiga, batuan metamorf. Batuan metamorf ini digunakan batu sabak untuk alat tulis, marmer untuk lantai dan dekorasi bangunan, atau batu nisan emas intan untuk perhiasan. Jadi batuan beku ini bersifat keras yang cocok untuk bangunan. Batuan sedimen ini digunakan untuk bahan dasar seperti bangunan rumah, yaitu untuk pengeras jalan dan pondasi rumah. Sedangkan batuan metamorf ini digunakan dalam sehari-hari, yaitu untuk membuat batu nisan, emas, perhiasan, intan, dan lain-lainnya. Oke, sampai dari lapisan-lapisan bumi ini sampai ke siklus batuan ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Oke. Nah, kita sekarang membahas tentang tenaga atau gaya geologi. Ada yang tahu? Tenaga ini atau gaya geologi ini dibagi menjadi beberapa jenis sih. Apa saja? Tenaga gaya geologi dibedakan menjadi 2, yaitu sebagai berikut: tenaga endogen dan tenaga eksogen. Pengertian dari tenaga endogen. Endogen adalah gaya angkat atau membangun yang termasuk gaya endogen antara lain. Nah, di dalam gaya endogen ini terbagi menjadi 3 gaya, yaitu gaya tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Nah, yang pertama tektonisme. Tektonisme itu apa sih? Tektonisme itu perubahan letak lapisan bumi secara mendatar atau vertikal. Pada umumnya bentuk hasil tenaga tektonisme ini berupa lipatan atau patahan. Nah, dari lipatan atau patahan ini terdapat juga pengertiannya. Lipatan dan patahan. Patahan itu gerak tekanan horizontal maupun vertikal, yang dari kanan ke kiri, yang dari atas ke bawah. Itu gerakan horizontal dan vertikal. Yang menyebabkan lapisan kulit bumi yang rapuh menjadi rata itu apa? Nah, yang menyebabkan lapisan kulit bumi itu rapuh, bahkan rata atau menjadi patah. Mengapa sih hal ini bisa terjadi? Karena hal ini terjadi karena tekanan yang kuat Tekanan yang kuat tersebut melampaui titik patah batuan yang berlangsung dengan sangat cepat.
Nah, inilah sebabnya kenapa lapisan kulit bumi itu kulit bumi yang rapuh menjadi retak atau patah. Karena itulah hal itu tersebut. Jenis-jenis dari patahan itu ada 3. Tanah naik, tanah turun, dan sesar. Tanah naik yaitu dataran yang terletak lebih tinggi dari daerah di sekelilingnya. Sedangkan tanah turun, kenampakan dataran yang letaknya lebih rendah dari daerah sekelilingnya. Sesar, patahan yang diakibatkan oleh gerak horizontal yang tidak frontal dan hanya sebagian yang bergeser. Sesar ini dibagi menjadi 2, yaitu dekstral dan sinistral. Ada yang tahu apa arti dari dekstral dan sinistral? Nah, dekstral merupakan jika kita berdiri di depannya, sesar di depan kita geser ke kanan. Begitupun sebaliknya, sinistral itu jika kita berdiri di depannya, sesar di depan bergeser ke kiri. Jadi dekstral dan sinistral itu bergeser, ada yang ke kanan dan ada yang ke kiri. Nah, tadi kita ada patahan dan lipatan. Yang tadi kita menjelaskan tentang patahan. Sedangkan sekarang kita jelaskan lipatan. Lipatan adalah gerak tekanan horizontal yang menyebabkan kulit bumi yang elastis mengalami pengerutan, pelipatan, dan menghasilkan relief muka baru yang berbentuk pegunungan. Macam-macam lipatan. Lipatan ini dibagi menjadi 5. Ada lipatan tegak, lipatan miring, lipatan menutup, lipatan rebah, dan sesar sungkup. Nah, lipatan-lipatan ini ada gambarnya dan ada bentuk-bentuk lipatan tegak itu seperti apa, lipatan miring itu seperti apa, lipatan menutup itu seperti apa, lipatan rebah itu seperti apa, dan sesar sungkup itu seperti apa. Ada yang bisa gambar? Baiklah, Ibu akan gambarkan lipatan-lipatan. Maaf ya kalau gambarannya jelek. Tutup ya. Bentar ya. Nah, gambarnya seperti inilah. Ini yang dinamakan di sini, ini berupa lipatan-lipatan tersebut. Nah, lipatan-lipatan tadi kan dibagi menjadi 5. Lipatan
lipatan miring, lipatan tegak, lipatan miring, lipatan menutup, lipatan rebah, dan sesar sungkup ya. Ini merupakan lipatan tegak. Ini merupakan lipatan miring. Ini merupakan lipatan menutup. Ini merupakan lipatan rebah. Ini adalah lipatan bukan lipatan, sorry, salah. Sesar sungkup. Nah, kurang lebih seperti inilah gambar lipatan-lipatan. Yang ini lipatan tegak, yang ini lipatan miring, ini lipatan menutup, lipatan rebah, dan sesar sungkup. Bukan kalian aja yang rebah, tapi lipatan ini pun bisa rebah. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan dari lipatan-lipatan ini? Bisa sih nggak ada yang bertanya. Ya mungkin kalian belum mempelajari tentang dari kerak bumi, siklus batuan, dan lipatan. Baiklah, tadi kan di tenaga endogen itu dibagi menjadi 3, yaitu tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang vulkanisme. Ada yang tahu apa arti dari vulkanisme? Baiklah, vulkanisme adalah peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar mencapai permukaan bumi melalui retakan dalam kerak bumi. Nah, peristiwa yang berhubungan dengan magma, di sini ada magma yang keluar mencapai permukaan bumi melalui retakan dalam kerak bumi. Nah, istilah-istilah vulkanisme. Vulkanologi adalah ilmu kebumian yang mempelajari gunung api. Dan di dalam gunung api pasti ada kawah. Kawah yaitu adalah lubang pada tubuh gunung api sebagai tempat keluarnya magma. Nah, sekarang seisme. Seisme itu apa? Ada yang tahu? Seisme itu gempa merupakan getaran keras dan terjadi secara tiba-tiba. Gempa ini merupakan peristiwa alam yang sangat menghancurkan. Ada yang pernah melihat atau mungkin di daerah kalian pernah mengalami gempa. Nah, gempa itu seisme, gempa itu seperti mengapa dia dikatakan menghancurkan, karena gempa ini bisa merusak permukiman-permukiman yang ada di daerah kita. Tanah-tanah itu retak, jadi itulah yang dinamakan gempa. Jenis-jenis gempa ini ada 3 jenis, yaitu gempa tektonik, gempa vulkanik, dan gempa runtuhan. Ada yang tahu apa pengertian dari gempa tektonik, gempa vulkanik, dan gempa runtuhan? Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Gempa tektonik adalah gempa bumi yang sering terjadi di Indonesia disebabkan oleh gejala tektonik.
yaitu gerakan lempeng tektonik pada lapisan kulit bumi. Sedangkan gempa vulkanik yaitu gempa yang mengguncang bumi, juga dapat ditimbulkan oleh gejala vulkanik atau gunung api. Sedangkan gempa runtuhan, selain gempa tektonik dan vulkanik, ada juga yang dinamakan gempa runtuhan. Nah, gempa runtuhan ini terjadi karena gempa bumi dapat terjadi karena runtuhan lapisan. Gempa jenis ini bersifat lokal dan kekuatannya paling lemah. Ada yang mengerti? Ada yang belum mengerti? Silakan ditanyakan. Dari apa sih arti dari lapisan bumi? Gambarnya seperti ini. Dan bumi terbagi menjadi 4, kerak bumi, selubung, inti bagian luar, inti bagian dalam. Siklus batuan ini batunya yaitu batuan beku, batuan sedimen, batuan metamorf. Dan sedangkan ini lipatan itu yang tadi ada 5, yaitu lipatan tegak, lipatan miring, lipatan menutup, lipatan rebah, dan sesar sungkup. Nah, dari sekian yang Ibu jelaskan tadi, apakah dari kalian ada yang belum mengerti? Ada yang mau ditanyakan? Silakan ditanyakan. Jikalau tidak ada, jam kita juga udah habis, dan materinya yang Ibu sampaikan juga udah sampai sini, udah sampai gempa tadi. Ada 3 ya, gempa vulkanik, gempa tektonik, gempa vulkanik, dan gempa runtuhan. Nah, dari sini sebelum Ibu menutup pelajaran, apakah ada yang belum dimengerti? Kalau belum, silakan ditanyakan. Oke, mungkin tidak ada yang mau bertanya. Baiklah, sebelum kita menutup mata pelajaran di pagi hari ini, dari Ibu jelaskan tadi sampai ke bagian gempa vulkanik, tektonik, dan runtuhan. Minggu depan Ibu akan mengecek, silakan dicatat apa yang kalian dapat hari ini. Minggu depan Ibu akan periksa semua. Nah, cuma itu saja ya mungkin dapat Ibu sampaikan. Baiklah, pelajaran kita sudah selesai hari ini, dan semoga kita bertemu di pertemuan selanjutnya dalam keadaan seperti yang ini ya, yang hadir semua. Baiklah, sekian dan terima kasih Ibu ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.